Coba bayangkan sejenak ya, bagaimana kalau kematian seorang Raja Arab Saudi, terus mundurnya seorang paus di Vatikan, dan jatuhnya seorang pemimpin tertinggi di Iran, itu bukan sekedar peristiwa politik yang terpisah. Iya, maksudnya bukan karena faktor usia atau skandal biasa gitu kan? Betul banget. Bagaimana kalau, ini premis yang gila sih, bagaimana kalau semua itu sebenarnya adalah serangkaian pembunuhan berantai secara teologis yang dieksekusi tanpa menembakkan satu peluru pun. Itu premis yang benar-benar nuntut kita buat, mencabut semua kabel rasionalitas geopolitik yang biasa kita pakai sehari-hari. Kita kayak dipaksa colok kabelnya ke sirkuit yang beda total. Hah, sirkuit kosmik ya jatuhnya. Iya, tepat. Kita pindah dari analisis berita TV kabel ke narasi kosmis yang sifatnya sangat absolut. Banget. Sangat tebal muatannya. Iya, tapi sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu disclaimer penting untuk Anda yang sedang mendengarkan. Kita berdua di sini sama sekali tidak memihak, tidak mendukung atau ya memvalidasi pandangan dari video ini. Benar. Kita di sini murni posisinya netral. Kita cuma bertindak sebagai narasumber yang mencoba membedah isi teksnya. Gimana sih cara mereka nyusun argumen dan narasinya? Itu aja. 100%. Jadi materi ini tuh berusaha meyakinkan penontonnya tentang sebuah narasi eskatologi. Dan buat Anda yang mungkin jarang dengar istilah itu, eskatologi itu pada dasarnya ilmu atau teologi tentang akhir zaman. Tentang gimana dunia ini bakal berakhir kan? Ya, dan siapa tokoh-tokoh ilahi yang bakal muncul buat ya menutup tirai sejarah manusia ini. Teks ini ngotot banget argumennya bahwa sosok tersebut yang mereka panggil Sang Mahdi, udah mulai membersihkan papan catur dunia. Dan yang paling bikin penasaran buat dibedah dari argumen sumber ini tuh sebenarnya bukan tentang siapa yang mereka klaim sebagai sosok itu. Terus apanya dong? Tapi, bagaimana mekanisme penaklukannya itu bekerja? Sumber kita ini ngebangun fondasi logikanya di atas gagasan kalau kebenaran sejati itu sama sekali nggak butuh kekuatan kinetik. Maksudnya kekuatan militer gitu? Betul. Nggak ada tuh pengerahan pasukan, nggak pakai tank, atau embargo ekonomi. Senjata utama mereka di narasi ini murni cuma ucapan atau, nafas. Nafas. Oke, saya pengen kita gali konsep senjata ucapan ini. Karena sumber kita ini nggak cuma sekedar ngelempar klaim abstrak yang ngawang-ngawang. Mereka secara metodis dan sangat ambisius mengaplikasikan logika ini ke 3 benteng teologis paling besar di dunia modern. 3 demografi yang sangat berbeda ya? Iya, dan mereka memulainya dari epicentrum Islam Sunni. Ini ngebawa kita langsung ke wilayah Hijaz atau Arab Saudi. Teks ini ngebuka argumennya dengan menyoroti nubuat kuno tentang seorang penguasa yang namanya itu bermakna hewan buas. Nah, secara spesifik, teks ini merujuk ke nama yang artinya macan tutul, yang mana ini dikaitkan langsung dengan mendiang Raja Fahd dari Arab Saudi. Oke, Raja Fahd. Iya, dan sumber ini narik satu detail fisik dari teks kuno yang nyebutin kalau penguasa ini, kalau dilihat dari jauh itu matanya bakal kelihatan juling. Hah? Sedetil itu ya nubuatnya? Iya, detail banget di transkripnya. Dan nubuat itu berlanjut, nyebutin kalau penerusnya itu adalah adiknya sendiri yang namanya Abdullah. Oke, tunggu dulu. Nyebutin nama raja dan ciri fisiknya aja kan nggak cukup buat bikin dia jadi target di akhir zaman kan? Tentu nggak. Disinilah sumber kita ini mulai nganyem sejarah sama teologi. Mereka nge-highlight tahun 1986. Ada apa di tahun itu? Teks itu mencatat bahwa di tahun 1986, monarki Saudi ngambil satu keputusan yang sangat krusial. Mereka mengganti sapaan resmi rajanya dari yang tadinya yang mulia menjadi Khadim Al-Haramain. Oh, pelayan 2 kota suci ya? Iya, Mekah dan Madinah. tepat. Nah, buat telinga kita di zaman modern, gelar pelayan itu kedengarannya kayak, sebuah bentuk kerendahan hati kan? Ya, kayak pelayan masyarakat gitu, dedikasi publik lah. Benar. Tapi sumber ini ngebongkar lapisan sejarah dari gelar itu. Dalam tradisi politik Islam secara historis, gelar ini tuh bukan cuma sekedar lencana kehormatan biasa. Terus apa maknanya di masa lalu? Itu adalah klaim legitimasi tertinggi. Gelar ini dulu pernah dipakai sama Salahuddin Al-Ayyubi setelah dia nyatuin wilayah Muslim, dan terus diadopsi sama para Sultan Ottoman pas mereka ada di puncak kekuasaan. Wah, jadi secara nggak langsung, sumber ini berargumen kalau dengan ngambil gelar itu di era modern, monarki Saudi secara de facto menobatkan diri mereka sebagai khalifah gitu. Betul.
sebagai pemimpin absolut buat seluruh umat Islam di mata teks ini. Nah, ini ngebawa kita ke inti argumen mereka yang agak bikin merinding sih. Teks ini menarasikan bahwa karena Raja Abdullah memegang klaim kekuasaan yang dianggap palsu sama sang pengklaim akhir zaman ini, maka kematian Raja Abdullah itu bukan sekedar takdir biologis. Bukan kebetulan waktu. Iya, sumber ini ngasih implikasi kalau kematian sang raja itu secara harfiah disebabkan oleh kemunculan deklarasi Sang Mahdi. Ini yang bikin saya agak tersendat pas bacanya. Seriusan, mereka ngotot ada kausalitas langsung. Ya, mereka sangat ngotot. Bahwa ada orang bikin deklarasi di satu tempat, terus tiba-tiba itu bisa ngentingin detak jantung seorang raja di negara lain. Bahkan mereka ngeklaim lebih dari sekedar kausalitas sih. Mereka ngeklaim adanya otomatisitas ilahi. Logika yang dibangun sama teks ini itu sangat ontologis, ya berkaitan banget sama sifat dasar keberadaan itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Mereka ngutip ayat yang intinya bilang, pas kebenaran datang, yang palsu itu hancur. Konsepnya di sini, kebenaran dan kepalsuan itu nggak berantem, kayak duel seimbang gitu. Nggak ada tarik ulur ya? Nggak ada. Kehadiran kebenaran itu ibarat kita nyalain saklar lampu di ruangan yang gelap gulita. Kegelapan kan nggak ngelawan balik, ya kan? Iya juga sih, gelapnya langsung hilang aja gitu. Nah, dia sirna seketika. Gitu cara kerjanya menurut mereka. Oh, saya ngerti sekarang. Jadi ini tuh kayak peribahasa pena lebih tajam dari pedang, tapi ditarik jauh melampaui batas metafora, ini benar-benar jadi senjata mematikan yang nyata. Tepat banget. Dan cerdiknya, sumber ini nggak ngebiarin audiensnya cuma bersandar di satu interpretasi agama aja. Mereka narik benang merah ini ke dalam tradisi kitab suci yang lain buat memperkuat argumen. Contohnya kemana? Mereka merujuk ke teks-teks Kristen, khususnya di kitab Wahyu, di mana Yesus digambarkan turun lagi ke bumi. Teks ini nekanin banget detail visual dari ayat itu. Yesus itu nggak digambarin megang pedang di tangannya buat ngelawan antikristus. Kalau nggak salah pedangnya keluar dari mulutnya kan? Betul, pedang itu secara eksplisit disebut keluar dari mulutnya. Dan dia membunuh entitas jahat itu murni cuma pakai nafasnya. Wow. Dan mereka juga bawa narasi dari perjanjian lama kalau saya nggak salah inget ya kan? Kisahnya Nabi Yeremia, saya lihat ada pola yang sama persis di situ. Iya, benar. Pas Yeremia ngadepin nabi-nabi palsu itu. Nah, nabi-nabi palsu itu kan di-backing sama raja yang korup. Yeremia di situ nggak bikin pemberontakan bersenjata, dia nggak ngeracunin mereka atau apa. Teks ini garis bawahi kalau murni cuma karena Yeremia menyuarakan firman Tuhan yang asli, nabi-nabi palsu itu langsung jatuh binasa. Itulah fondasi arsitektur dari metodologi yang mau dibuktiin sama transkrip ini. Mereka tuh kayak lagi ngomong ke penontonnya, lihat nih, Tuhan punya satu tanda tangan yang konsisten sepanjang sejarah. Metodenya nggak pernah berubah ya. Selalu lewat ucapan yang diwahyukan, yang dengan sendirinya langsung ngancurin struktur kekuasaan palsu. Jadi dalam narasi mereka, pas deklarasi sah itu muncul, Raja Abdullah yang ngaku sebagai penjaga situs suci itu, langsung kehilangan pijakan eksistensialnya terus binasa. Merinding sih kalau ngikutin alur mikir mereka. Dan jujur, kalau argumen senjata ucapan ini cuma berhenti di Jazirah Arab aja, mungkin kita cuma bakal nganggap ini sebagai perdebatan sektarian, lokal gitu ya. Iya, isu internal regional aja. Tapi justru manuver teks selanjutnya ini yang bikin penelusuran kita ini makin gila. Kalau metode ini beneran universal kayak yang mereka klaim, ya berarti harus bisa dong nembus batas teologis dan geografis. Harus berlaku di mana aja. Dan itu persis yang mereka lakukan. Mereka lompat dari penjaga makam Nabi Muhammad di Madinah, langsung nargetin penjaga makam Santo Petrus di Roma. Kita sekarang beralih ke Vatikan. Ini eskalasi narasi yang luar biasa nekat sih, menurut saya. Mereka berani membidik institusi keagamaan yang paling terstruktur dan paling berpengaruh di dunia barat. Gereja Katolik ya? Iya, dan mereka mulainya dengan membedah sosok Paus Fransiskus itu sendiri, dimulai dari pilihan namanya. Nah iya, teks ini tuh ngabisin porsi yang lumayan panjang buat ngelusurin asal-usul nama Fransiskus yang ternyata merujuk ke Fransiskus dari Asisi. Kalau buat kebanyakan orang kan, Asisi ini terkenal sebagai santo pelindung hewan, pelindung lingkungan, ya pokoknya sosok yang damai banget lah. Sosok yang suci dan tenang. Tapi sumber kita ini malah ngegali sejarah abad pertengahan buat nampilin sisi yang jauh lebih kontroversial. Mereka nge-highlight fakta bahwa Asisi itu adalah orang pertama dalam sejarah Kristen yang diklaim menerima stigmata. Buat yang belum tahu, stigmata itu luka-luka fisik penyaliban Kristus yang secara ajaib tiba-tiba muncul di tubuh seseorang. Nah, luka ajaib itu.
Dan teks ini pakai detail stigmata bukan buat muji-muji Asisi, tapi justru buat ngebingkai itu sebagai klaim otoritas yang sifatnya subversif, kayak memberontak gitu. Karena pada zamannya, emang banyak yang ngelihat fenomena stigmata itu sebagai kayak upaya teatrikal aja buat niru, atau parahnya, buat nyuri keunikan penderitaan Yesus. Ada unsur pemberontakan teologis di situ ya? Betul. Dan sumber ini pakai sejarah tersebut sebagai lensa buat ngeprofiling Paus Fransiskus yang sekarang. Mereka ngebangun jembatan psikologis gitu antara Asisi dan Sang Paus. Sumber kita ini ngelukisin Paus Fransiskus sebagai sosok pemberontak modern di dalam gereja Katolik. Contohnya kebijakannya yang sering bikin kaget ya. Iya, kayak pendekatannya yang bikin sayap konservatif Vatikan jantungan. Kayak keterbukaannya ke komunitas LGBTQ atau kritik kerasnya ke kapitalisme tradisional. Dalam kacamata teks ini, Paus Fransiskus itu bukan sekedar tokoh reformis. Terus apa dong? Dia dianggap sebagai representasi dari institusi yang udah ngebajak otoritas ilahi. Karena ya dia dipilih lewat proses pemilihan manusia, lewat demokrasi kardinal kan, bukan ditunjuk langsung sama Tuhan. Nah, itu panggung yang sengaja mereka siapin sebelum masuk ke klimaks peristiwa Vatikannya. Mereka udah nargetin institusinya sebagai entitas palsu. Sekarang, saatnya mereka mengerahkan senjata ucapan tadi. Duh, deskripsi peristiwanya itu sinematik banget. Teksnya nyeritain kejadian pas perayaan Minggu Paskah di lapangan Santo Petrus. Bayangin, di tengah lautan manusia yang bawa bendera dari berbagai negara, para pengikut sang pengklaim ini diam-diam menyusup. Merangsek masuk ke kerumunan. Iya, terus mereka membentangkan sebuah spanduk supremasi. Semacam deklarasi tertulis yang secara terbuka menantang legitimasi Paus Fransiskus persis di halaman rumahnya sendiri. Di momen yang paling krusial. Bener, mereka pakai ruang paling suci di kalender Katolik buat ngedeklarasiin argumen kalau sistem pemilihan Barat itu nggak ada harganya di hadapan otoritas Tuhan yang asli. Dan coba Anda perhatikan lagi polanya. Nggak ada unsur kekerasan fisik sama sekali di insiden itu. Nggak ada bom, nggak ada senjata api. Nol kekerasan fisik. Ini adalah eksekusi murni dari konsep pedang dari muluk atau nafas kebenaran yang kita bahas di awal tadi. Spanduk itu, deklarasi tertulis itu, ya itulah senjatanya. Terus muncullah klaim utama mereka yang menurut saya super fantastis. Teks ini menyatakan bahwa dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah spanduk itu dibentangkan di Vatikan, Paus Fransiskus diklaim binasa. Kurang dari sehari. Pasti mikir, loh tunggu dulu, Paus Fransiskus kan nggak meninggal pas hari Paskah itu. Nah, disinilah teks tersebut menuntut pendengarnya buat ngebaca yang tersirat. Tergantung pada peristiwa spesifik tahun berapa yang sebenarnya mereka rujuk. Mungkin itu momen pas Paus tiba-tiba jatuh sakit, atau dilarikan ke rumah sakit darurat, atau mundur dadakan dari tugas publik pasca Paskah. Jadi definisinya beda ya? Iya, sumber ini ngedefinisiin kata binasa atau jatuh itu dalam konteks hilangnya otoritas ilahi yang absolut. Buat teks ini, fakta bahwa institusi itu keguncang atau pimpinannya terkapar fisik ketika setelah deklarasi dibuat, itu udah jadi bukti tak terbantahkan dari kausalitas senjata ucapan tadi. Oke, tapi ada satu paradoks raksasa di argumen mereka yang, aduh saya harap Anda bisa bantu ngurai ini. Paradoks yang mana nih? Teks ini tuh dengan sangat bangga nyeritain efek lanjutan dari insiden Vatikan itu. Mereka bilang kalau pidato sang pengklaim ini jadi viral secara global di media sosial, ditonton ratusan juta kali. Iya, viral banget. Tapi alih-alih memicu kebangkitan spiritual massal, teks ini malah secara eksplisit ngaku kalau pengklaim ini justru diejek habis-habisan, diolok-olok, dijadiin meme di seluruh dunia. Dibully netizen sedunia ya? Banget. Mereka bahkan nyatet loh kalau Donald Trump, yang waktu itu masih jadi Presiden Amerika Serikat, ikut-ikutan ngejek dengan nge-tweet gambar editan dirinya yang lagi pakai baju paus. Maksud saya gini, kalau saya yang jadi pemimpin gerakan ini, ditertawakan sama ratusan juta orang di Twitter, itu bakal saya anggap sebagai kegagalan PR yang fatal dong. Ya, public relations nightmare. Nah, pertanyaannya, kenapa dokumen yang lagi mati-matian ngebuktiin legitimasi ilahi, malah dengan bangganya mamerin fakta kalau mereka itu jadi bahan tertawaan global? Ini yang bikin saya takjub pas menganalisisnya. Ini adalah salah satu manuver psikologis yang paling brilian dan sekaligus paling klasik dalam hal pembentukan kultus atau narasi akhir zaman. Brilian gimana? Kan mereka dibully. Gini, Anda ngeliat ejekan massal itu pakai kacamata humas modern kan? Di mana viralitas negatif itu bakal menghancurkan sebuah brand. Ya iya dong, logika umumnya gitu kan.
Tapi sumber ini beroperasi pakai kacamata psikologi kitab suci. Dalam kerangka berpikir mereka, ejekan itu bukanlah kegagalan. Ejekan adalah stempel keaslian. Hah? Tolong jelasin lebih detail deh gimana ceritanya cacian dari netizen bisa divalidasi sebagai kebenaran. Coba pikirin tentang pola dasar hampir semua nabi dalam tradisi Abrahamik. Nuh itu ditertawakan, dianggap gila sama seluruh masyarakatnya pas dia bikin kapal raksasa di atas tanah kering, kan? Oh iya, dibully sekampung. Yesus diejek, diludahi, bahkan dipakaikan mahkota duri sama tentara Romawi. Itu kan bentuk penghinaan teatrikal yang luar biasa. Nah, teks ini dengan sengaja nempatin sang pengklaim di dalam cetakan historis nabi-nabi itu. Wah, pantesan. Mereka berargumen kalau dunia yang korup ini nggak bakal pernah menyambut kebenaran pakai tepuk tangan. Respon natural dunia itu ya selalu cemoohan. Luar biasa sih twist narasinya. Jadi buat Anda yang lagi dengerin, coba deh bayangin Anda buka timeline sosmed terus ngeliat ratusan meme yang ngeledek kelompok ini. Secara insting kan Anda pasti mikir, orang-orang ini udah habis, mereka cuma beduk internet. Betul, respon normalnya gitu. Tapi ya buat para pengikut narasi ini, timeline Anda itu justru adalah bukti nyata yang memvalidasi keyakinan mereka. Semakin keras dunia sekuler ngetawain, semakin kuat mereka ngerasa ada di jalan yang bener. Dan soal Trump tadi, fakta bahwa figur kekuasaan tertinggi di dunia barat itu sampai harus meluangkan waktu buat ikut ngejek lewat cuitannya, Bukannya itu penghinaan telak ya dari presiden. buat teks ini, itu bukan penghinaan politik. Itu adalah sebuah pengakuan yang nggak disadari. Dunia sekular itu kayak dipaksa bereaksi karena ucapan kebenaran itu udah berhasil merobek realitas mereka. Jadi mereka ngerasa dinotis gitu ya? Lebih dari sekedar dinotis. Narasi ini menyintesiskan ejekan Trump itu sebagai bukti kalau argumen Tuhan udah menundukkan institusi barat. Paralelnya jadi rapi banget. Klaim palsu atas makam di Arab berhasil ditumbangkan, terus sekarang klaim atas makam di Vatikan berhasil diguncang secara global. Ini rekayasa narasi yang kedap air sih. Nggak ada celah. Apapun yang terjadi di lapangan, mereka merasa menang. Kalau berhasil, itu mujizat. Kalau ditertawakan massal, yaitu pemenuhan nubuat nabi yang ditolak kaumnya. Iya, mereka main aman di segala skenario. Ini ngebawa kita ke pilar ketiga dan yang terakhir dari eksperimen eskatologis mereka. Setelah ngeberesin urusan Sunni di Arab dan Katolik di Vatikan, sumber kita ini balik mengarahkan senjatanya ke Timur Tengah lagi. Fokusnya pindah kemana kali ini? Mereka menargetkan komunitas Syiah, khususnya pemimpin tertinggi di Iran. Oh, yang di teks disebut sebagai Raja Persia itu ya? Yang secara historis dan politis merujuk kuat ke Ali Khamenei. Betul. Dan di bagian ini, teksnya mulai main sangat dalam pakai pola angka sama presisi sejarah. Maksud saya, benar-benar spesifik. Gimana narasinya dibangun? Teks ini nampilin satu adegan di mana sang pengklaim berdiri di atas mimbar, terus dia nyampein nubuat yang ngehubungin sejarah kuno sama politik modern. Mereka bawa-bawa sosok Khosrow. Khosrow, sang Raja Persia kuno itu, yang terkenal ngerobek surat dari Nabi Muhammad. Iya, yang itu. Sumber kita narik garis lurus antara Khosrow dan Khamenei pakai acuan durasi kekuasaan mereka. Menarik, emang angkanya berapa? Berdasarkan hitungan yang ada di teks, baik Khosrow maupun Khamenei itu berkuasa di rentang waktu yang sangat identik, sekitar 37-38 tahun. Wah, kebetulan yang lumayan presisi ya. Nggak cuma itu, sumber ini juga nge-highlight adanya kesamaan narasi suksesi, pergantian kekuasaan, yang dua-duanya ngelibatin anak laki-laki mereka. Jadi teks ini mau bilang kalau sejarah tuh nggak jalan acak gitu ya? Emang udah didesain sama Tuhan? Oke, disinilah saya ngerasa kita harus agak neken rem sedikit. Kenapa tuh? Pas ngebahas soal kesamaan angka 37 atau 38 tahun ini, alarm di kepala saya itu langsung bunyi tajam. Bukannya fenomena kayak gini kedengarannya persis banget kayak apophenia? Apophenia? Maksudnya kecenderungan manusia buat nyari pola di hal-hal yang sebenarnya acak. Nah, itu dia. Maksud saya gini, bayangin Anda ngumpulin data ribuan pemimpin dunia dari awal peradaban manusia sampai sekarang. Anda pasti bakal cepat atau lambat nemuin dua orang dari wilayah yang sama yang kebetulan banget masa jabatannya persis durasinya. Secara statistik emang pasti bakal ketemu sih yang cocok. Ya kan? Terus gimana caranya teks ini bisa ngeyakinin para pengikutnya kalau ini tuh emang tanda tangan Tuhan dan bukan cuma ilusi statistik atau cocok logi doang? Itu kritikan rasional yang valid banget. Dan Anda benar soal manusia sebagai mesin pencari pola. Tapi masalahnya, teks ini ngenetralisir skeptisisme itu dengan cara, mengubah pola itu cuma jadi panggung aja buat aksi pamungkasnya. Aksi pamungkas gimana? Mereka nggak cuma pamer kesamaan angka terus berhenti di situ. Mereka pakai pola itu buat memicu sesuatu yang mereka sebut sebagai mubahala.
Wah, mubahalah. Konsep yang sangat berat ini. Iya, mubahala ini disebut sebagai titik puncak dari seluruh konfrontasinya. Dari yang saya sempat baca soal konteks historisnya, mubahala ini kedengarannya kayak main Russian roulette tapi versi spiritual. Analogi itu tepat nggak sih menurut Anda? Itu analogi yang tajam banget dan sangat akurat. Secara historis, mubahalah itu merujuk ke satu momen spesifik pas Nabi Muhammad berdebat panjang sama delegasi Kristen dari Najran soal sifat ketuhanan Yesus. Perdebatan teologis yang alot ya. Alot banget. Pas argumen rasional dan teologis udah benar-benar mentok, nggak ada jalan keluar, Nabi Muhammad ngajuin tantangan mubahalah ini. Apa bentuk tantangannya? Aturannya gini, kedua belah pihak harus bawa keluarga terdekat mereka, berdiri berhadap-hadapan, terus bareng-bareng berdoa minta Tuhan buat ngejatuhin laknat dan kehancuran seketika itu juga kepada pihak yang berdusta. Gila. Itu beneran ultimatum absolut ya? Nyawa Anda dan keluarga Anda beneran ditaruh sebagai taruhannya? Taruhan tertinggi. Dan kalau nggak salah, di sejarah aslinya, pihak Natran akhirnya mundur kan? Mereka nolak karena ngerasa risikonya terlalu besar. Iya, sejarah mencatat mereka mundur. Nah gilanya, di dalam teks modern yang lagi kita bedah ini, sang pengklaim itu nggak nunggu persetujuan dari pihak seberang. Dia langsung inisiasi mubahala itu secara sepihak dari atas mimbarnya dan nembakin kutukan itu langsung ke pemimpin tertinggi Iran. Dan coba tebak. Teks ini merangkum metodologi otomatisitas mereka di titik ini. Mereka ngomong, kalau lagi ada kebingungan masif soal siapa pemegang otoritas Tuhan di bumi, Tuhan nggak bakal ngebiarin kebingungan itu menggantung lama-lama. Harus ada penyelesaian cepat. Sangat cepat. Teks itu ngeklaim kalau nggak lama setelah kutukan mubahala itu diucapin, intervensi ilahi langsung terjadi. Lewat kejadian apa intervensinya? Mereka pakai periode ketegangan ekstrim zaman pemerintahan Trump, momen di mana ada tindakan militer atau sanksi keras yang, menurut narasi teks ini, secara efektif melumpuhkan atau menyingkirkan pengklaim otoritas Syiah tersebut. Lagi-lagi ya, penekanan mereka ke elemen kecepatan itu kenceng banget. Kurang dari 24 jam buat jatuhnya si Raja Arab. Terus kurang dari 24 jam buat krisisnya Paus di Vatikan. Dan reaksi yang kilat juga buat kasus yang di Iran. Iya, kecepatan reaksi ini benar-benar dipakai sebagai jangkar empiris buat ngedukung klaim ilahi mereka. Bayangin, mereka ngejahit tindakan politik sekuler dari administrasinya Trump dan ngebingkai itu murni sebagai kepanjangan tangan dari kutukan mubahala tadi. Buat orang-orang yang udah kadung merangkul narasi ini adalah demonstrasi paripurna, sempurna. Mereka ngelihat ada sapuan bersih terhadap 3 representasi agama paling dominan di dunia. Semuanya tumbang, dan cuma butuh satu hal, ucapan yang diwahyukan. Oke, mari kita tarik napas sebentar. Kita melangkah mundur dikit dari detail 3 peristiwa ini dan coba ngelihat gambaran besarnya. Buat Anda yang dari tadi dengerin obrolan kita, coba deh sesekali pikirin soal realitas gimana kita mengonsumsi informasi di zaman sekarang. Zaman yang sangat bising ini ya. Iya. Kita tuh tiap hari dibombardir sama siklus berita 24 jam non-stop. Tiap kali HP Anda bunyi notifikasi, pasti bawa potongan-potongan kejadian. Entah itu konflik di Timur Tengah, pemilu yang ricuh di Eropa. Benar, cuitan politisi yang nyari ribut, krisis ekonomi yang tiba-tiba meledak, semuanya itu terasa sangat kacau, terputus-putus, dan ujung-ujungnya bikin kita ngerasa cemas banget karena ngerasa nggak punya kendali sama sekali. Nah, di tengah kekacauan informasi yang bikin pusing itulah, sebuah arsitektur narasi kayak transkrip yang kita bahas ini nemuin kekuatan utamanya yang paling maut. Apa tuh kekuatannya? Teks ini nggak cuma sekedar ngasih informasi atau berita. Teks ini nawarin penawar buat kecemasan eksistensial kita. Teks ini ngasih tatanan di tengah keacakan. Persis banget. Bayangin aja ngambil ceritanya Nabi Yeremia dari ribuan tahun yang lalu, terus dijahit sama ayat di kitab Wahyu, dan make 2 teks kuno itu buat ngejelasin dengan sangat mulus kenapa Donald Trump nge-tweet meme editan Paus, dan kenapa pemimpin Iran bisa kena tekanan geopolitik berat. Itu upaya sintesis kognitif tingkat tinggi loh. Banget. Terlepas dari apakah ini secara faktual bisa dibuktiin atau enggak, secara psikologis tuh, membaca teks yang bisa nyatuin semua titik acak di dunia ini ngerasa sangat memuaskan. Karena kekuatan manipulasi naratif itu seringnya nggak peduli apakah setiap detailnya bisa divalidasi sama sejarawan sekuler. Kekuatan aslinya itu terletak pada seberapa kohesif, seberapa meyakinkan, dan seberapa rapat narasi itu bisa menangkis semua kontradiksi yang datang. Kayak pas mereka memutarbalikkan fakta soal ejekan tadi ya. Tepat.
Pas mereka berhasil ngeyakinin pengikutnya kalau ejekan dan cacian global itu justru adalah bukti mutlak dari kemenangan mereka, wah, di titik itu mereka udah ngebangun benteng pikiran yang nyaris mustahil buat ditembus sama fakta objektif sekeras apapun. Dan obrolan panjang ini ngebawa kita ke satu pemikiran yang, menurut saya sangat penting buat Anda renungkan setelah episode penelusuran kita selesai. Silahkan, ini menarik buat direnungkan bareng. Kita sebagai manusia itu ternyata punya kapasitas intelektual yang luar biasa tangguh buat merangkai pola, buat nemuin makna-makna kosmis di balik berita-berita malam yang mungkin aslinya murni cuma digerakin sama urusan harga minyak, atau egonya politisi, atau ya sekedar nasib buruk aja. Ini secara nggak langsung memaksa kita buat nginterogasi cara otak kita sendiri dalam memproses realitas dunia ya. Sepenuhnya. Maksud saya gini, kalau manusia aja secara kolektif punya kemampuan buat ngebangun dan sampai meyakini narasi agung semacam ini, sebuah papan catur teologis tempat raja-raja dan paus bisa tumbang cuma gara-gara nafas seorang tokoh yang bahkan wujudnya nggak kelihatan? Terus pertanyaannya, Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa benar-benar yakin sama lensa yang kita pakai sendiri buat ngelihat dunia? Di era di mana informasi tumpah ruah tanpa batas ini, apakah sejarah itu benar-benar murni dibentuk oleh rentetan fakta objektif yang terjadi di lapangan? Ataukah jangan-jangan realitas yang kita yakini ini pada akhirnya cuma ditentukan oleh siapa yang punya suara paling meyakinkan dan punya struktur cerita paling memikat buat merangkai maknanya?